Negara-negara berusaha meluncurkan mata uang digital masing-masing, tapi ternyata China menjadi yang pertama. Seperti apa yuan digital? Apakah seperti kripto dan bagaimana nanti teknisnya? Kita akan bahas singkat dalam dompet digital made in China. Kita lihat slide yang pertama. Bank Sentral China resmi meluncurkan yuan digital per 4 Januari 2022. Bentuknya seperti aplikasi dompet digital khusus mata uang yuan bernama eCNY. Aplikasi ini kini sudah tersedia di Android Store dan App Store China. Saat ini sudah bisa diinstal, tapi memang peluncuran kali ini baru masuk dalam tahap uji coba dan pengembangan. Jadi fasilitasnya baru tersedia untuk pengguna tertentu dan harus melalui lembaga yang didukung dan menyediakan layanan eCNY termasuk bank domestik utama. Nah, yang menarik ini adalah tahap uji cobanya. Pemerintah China mengeluarkan 40 juta renminbi atau setara dengan 6,2 juta dolar Amerika Serikat. Itu kalau dirupiahkan lebih dari 89,2 miliar rupiah ya. Dan ini akan dibagikan kepada warga Beijing dalam bentuk lotre. Jadi warga bisa menggunakan dua aplikasi bank untuk memenangkan semacam angpau digital yang isinya 200 yuan. Kalau dirupiahkan 200 yuan itu sekitar 450 ribu rupiah begitu lah ya. Dan gak tanggung-tanggung ini akan ada 200 ribu angpau digital yang disediakan. Caranya gimana? Warga harus daftar dan paling lambat daftarnya itu adalah 7 Juni. Jadi kalau kita lihat ada lebih dari 20 juta warga Beijing, berarti ada 1% warga yang beruntung mendapatkan angpau digital ini. Wah, seru juga ya, tiba-tiba dapat 400 ribuan. Nah, pada masa uji coba aplikasi ini sudah bisa digunakan di 10 area di China. Ada termasuk juga Shenzhen dan Shanghai, di dalamnya juga venue-venue untuk Olimpiade musim dingin Beijing. Jadi semacam trial untuk melihat seperti apa nih pelaksanaan ketika nanti dipakai di ajang internasional. Karena memang Olimpiade musim dingin ini menjadi salah satu target penggunaan aplikasi eCNY ini. Seperti apa target lainnya, kita akan coba cek slide berikutnya. Jadi sebelum kita bicara target, kita lihat dulu seperti apa sih perjalanan China ini dari awal perancangan yuan digital ini. Nah, yuan digital dibuat sejak 2014 dan akhirnya baru bisa diluncurkan di awal Januari 2022. Artinya ini sudah lebih dari 8 tahun ya proses pematangan yuan digital ini. Sekarang pun belum langsung bisa digunakan seluruh masyarakat China, tapi masih memasuki uji coba terlebih dahulu. Targetnya di April 2022 ini aplikasinya sudah bisa digunakan oleh turis asing jelang Olimpiade musim dingin. Tapi yang menarik adalah peluncuran uji coba yang dilakukan di Januari ini memang beberapa minggu sebelum rakyat Cina merayakan Imlek di awal Februari nanti. Jadi memang targetnya supaya pengguna yang diizinkan untuk mencoba aplikasi ini bisa mengirimkan angpau kepada sanak saudaranya menggunakan yuan digital. Ya seperti biasa ya kalau melihat China maju selangkah, ini kan Amerika Serikat ketar-ketir. Nah, disampaikan oleh Deputi Gubernur PBOC Lee, kalau yuan digital ini tujuannya bukan untuk menggantikan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang internasional. China sendiri sudah melarang pembayaran menggunakan kripto sejak 2017 dan saat ini berupaya untuk menghentikan penambangan Bitcoin. Tapi di dalam negeri pun, yuan digital ini akan punya kompetitor besar seperti Alipay dari Ant Group dan juga WeChat dari Tencent. Karena kedua kompetitor ini dari sebelumnya juga sudah sangat digemari oleh warga China. Dan kalau melihat China yang sudah mengeluarkan CBDC, kira-kira Indonesia kapan ya? Kita akan coba cek slide berikutnya. Jadi kalau kita mengingat yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio di Desember 2021, katanya saat itu rupiah digital sudah masuk dalam tahap finalisasi. Artinya di 2022 yang adalah tahun ini, BI akan mengumumkan konsep dan juga desainnya. Memang penerbitan rupiah digital katanya juga akan dipercepat. Melihat juga tidak hanya China tapi negara-negara lain di dunia ini juga sudah mulai aktif mengembangkan mata uang digital masing-masing. Tapi memang kata orang dulu nggak apa-apa lambat asal selamat. Kalau menurut Sobat Cuan gimana nih? Masih relevan nggak? Karena kalau kita lihat meskipun banyak manfaatnya, tapi risiko rupiah digital ini juga tidak main-main loh. Kita akan coba lihat beberapa. Mulai dari manfaatnya terlebih dahulu ya. Jelas rupiah digital ini akan mempercepat pergerakan begitu ya, transfer pembayaran, transaksi, investasi semua otomatis jadi lebih cepat. Kurang lebih seperti yang sekarang sudah kita lakukan juga dengan mobile banking masing-masing. Juga lebih efisien begitu ya, kalau mau bayar apa-apa tidak perlu pergi ke suatu tempat, mengurangi kos transportasi ke tempat tersebut itu jelas ya. Lalu tidak perlu lagi ada yang namanya biaya
cetak. Mungkin BI jadi lebih hemat juga, tidak perlu mencetak uang kertas lagi begitu ya. Lalu interlink cross border alias transaksi antar negara ini juga nantinya harusnya akan menjadi lebih murah. Sebagai contoh kalau mau transfer $9 nih saat ini dari Indonesia ke Malaysia, ini biaya kirimnya saja bisa-bisa lebih mahal dari jumlah uang yang mau dikirim begitu. Nah, kita harapkan ini bisa lebih murah dengan adanya mata uang digital ini. Nah, ini baru beberapa fungsi atau manfaat untuk retail. Tentunya efeknya juga akan sangat terasa di industri. Tapi risikonya juga tidak main-main. Kalau rupiah digital ini tidak diawasi oleh Bank Indonesia, tentu akan membahayakan likuiditasnya. Jika likuiditas terlalu banyak atau terlalu sedikit, ini jelas akan mempengaruhi inflasi suatu negara begitu ya. Inflasi yang terlalu tinggi, wah harga-harga barang jadi mahal. Akhirnya netizen juga yang bocuan. Belum lagi kalau nanti muncul lending dari perbankan yang tidak tercatat, mungkin saja nanti terjadi yang namanya shadow banking. Apa sih shadow banking? Ya singkatnya ini praktik perbankan bayangan atau bank bawah tanah begitu ya. Jadi oknum non-bank yang memberikan transaksi di luar peraturan sistem perbankan. Tentu beda ya dengan fintech pinjol yang sudah terdaftar. Ya inilah yang harus diperhatikan Bank Indonesia ke depannya supaya timeline-nya jelas, tidak terburu-buru, tapi memastikan keamanan dari rupiah digital. Jangan terlalu lambat juga ya, mungkin supaya kita tetap bisa bersaing dengan negara-negara peers kita.